Ya pemirsa, Kementerian Agama memberangkatkan jemaah umroh di tengah ancaman Omikron. Dan bagaimana dengan prosesi ibadahnya di sana? Kita akan melihat secara langsung bersama dengan Bapak Fauzi Wahyu, jemaah umroh yang saat ini berada di Mekah, dan juga Bapak Eko Hartono, KJRI Jeddah. Selamat siang waktu Indonesia, Bapak Fauzi dan Bapak Eko. Selamat siang, Mbak Deta. Baik, Selamat siang, Mbak Deta. Selamat siang, Bapak. Saya ke Pak Fauzi terlebih dahulu. Bapak, bagaimana dengan proses karantina di sana, Pak? Apa berjalan lancar? Alhamdulillah, Mbak Deta, proses karantina berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, waktu kita pertama kali datang langsung dilakukan PCR, PCR pertama, dan kemudian dilanjutkan dengan PCR yang kedua. Seperti dengan anjuran dari Pak Dirjen Kemenak, kemudian Bapak Dubes, Pak Konjen kemarin agar kita mentaati protokol kesehatan, kita ikutin protokol dan regulasi yang ada sampai akhir dari proses karantina berakhir. Baru setelah itu kita dinyatakan negatif 2 kali setelah PCR, kemudian kita boleh beribadah di Masjid Nabawi. Baik, saya ke Pak Eko. Pak Eko, bagaimana dengan kondisi jemaah umroh secara keseluruhan, Pak, yang sudah menjalani karantina di sana? Ya, jadi Mbak Deta, secara keseluruhan jamaah telah menjalani PCR, PCR negatif, kemudian secara keseluruhan mereka dalam keadaan sehat walafiat. Bisa saya laporkan bahwa hingga kemarin jumlah jamaah yang sudah mendarat di Saudi ada 1.200 orang, ya, dan alhamdulillah kebanyakan dari mereka hampir semuanya sehat lah, semuanya sehat. Baik. Sampai sekarang. Baik, semuanya sehat dan semoga selalu sehat nanti hingga kembali ke Indonesia. Pak Fauzi sendiri, bagaimana prosesi umroh di sana di tengah pandemi dan juga varian Omikron? Apakah banyak sekali, Pak, yang dibatasi? Ya, jadi semalam jam 8 kita tiba di Mekah. Kemudian jam 10 kita lanjutkan langsung ke ibadah umroh. Nah, kebetulan hari ini adalah Kamis, semalam Kamis malam Jumat. Itu memang banyak-banyaknya ya, karena orang Arab juga menjadi waktu yang favorit, sehingga tadi malam memang kondisinya itu di tempat tawaf dan tempat sa'i itu penuh sekali, luar biasa. Tetapi memang proses dari hotel kemudian masuk ke masjid sudah diatur juga sama pihak muasasah yang mengatur sangat rapi, ya, jamaah-jamaah, kemudian disiapkan jadwal kapan masuk ke masjidnya, kemudian diatur juga untuk jaga jarak, kemudian kita juga selalu mengingatkan kepada jamaah untuk taat protokol kesehatan, juga diatur jaga jarak. Nah, jadi di suasana di tempat tawaf memang sudah sangat ramai, dan semalam bukan di garis ya, bukan di garis-garis yang sudah ditentukan, tetapi memang ada garis warna ungu, ada garis warna hijau, ada garis warna merah. Baik. Itu adalah garis-garis di mana jamaah boleh ke situ dan tidak boleh ke situ gitu. Ada prosesi ibadah ataupun tempat ibadah yang harus terpaksa dihilangkan akibat pandemi COVID-19 nggak, Pak Fauzi? Iya. Memang seperti cium hajar aswad, kemudian multazam, ya pasti semua umat Islam di dunia pengennya ke tempat-tempat yang favorit itu. Untuk sementara ini memang masih belum diizinkan untuk mendekat ke hajar aswad dan tempat multazam itu, dan Hijr Ismail. Jadi kita bisa menyelesaikan tawaf tanpa berdasar-dasaan untuk di tempat-tempat yang favorit itu. Oke, jadi ada sejumlah tempat ibadah yang mungkin untuk tahun pandemi ini belum bisa didatangi ya oleh para jemaah. Saya ke Pak Eko. Pak Eko, ini sudah ada satu kloter pertama yang berangkat. Untuk kloter selanjutnya bagaimana proses pemberangkatannya, Pak? Hampir sama, Mbak. Jadi itu kan kloter pertama, Pak Fauzi dan teman-teman itu kan 414. Mereka datang tanggal 8 Januari ya Pak Fauzi ya. Setelah itu 2-3 hari kemudian datang lagi pesawat Garuda dengan 250 sekian, dan sebentar lagi 1-2 hari lagi juga akan datang pesawat Garuda. Tadi saya sampaikan bahwa
sampai kemarin sudah ada 1.200 jamaah kita yang mendarat. Jadi prosesnya hampir sama Mbak Deta ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Fauzi tadi itu, mulai datang kemudian mereka harus karantina 5 hari. Biasanya sampai sekarang kebanyakan jamaah itu mendarat di Madinah. Setelah karantina 5 hari, kemudian 1 hari beribadah di Masjid Nabawi dan segera setelah itu segera ke Mekah. Karena paketnya hampir sama, paketnya tetap 11 sampai 12 hari. Jadi tinggal sekitar 6 hari untuk beribadah di Mekah dan mereka segera ya umroh satu kali dan setelah itu ibadah yang lain termasuk sholat 5 waktu dan sebagainya. Jadi prosesnya hampir sama Mbak Deta. Oke, ada syarat tambahan kah Pak yang diminta oleh pemerintah Arab Saudi terkait dengan merebaknya varian Omikron? Atau mungkin justru vaksin booster harus diwajibkan Pak? Sangat diharapkan kalau misalnya para calon jamaah sudah mendapatkan booster. Tapi sampai sekarang belum ada persyaratan tambahan dari pemerintah Saudi terkait dengan peningkatan kasus Omikron. Memang cukup tinggi ya dibanding beberapa waktu sebelumnya kasus Omikron di Arab Saudi sekarang ini. Kemarin tercatat 5.400. Padahal sebulan yang lalu itu masih sekitar 40-an kasusnya, tambahan kasus per hari. Nah, jadi sudah 10 kali lipat lebih. Tapi sampai sekarang pemerintah Saudi belum menerapkan standar atau protokol kesehatan yang ekstrim, misalnya lockdown ataupun curfew dan sebagainya. Tapi ada pembatasan memang pengetatan di sejumlah aspek ya terkait dengan pelaksanaan ibadah umroh ini. Baik, saya ke Pak Fauzi. Pak Fauzi, untuk aktivitas sendiri selama karantina ini bagaimana Pak? Terkait dengan gelang dan juga bagaimana pada saat makannya? Karena biasanya kan prasmanan, kalau untuk pandemi ini bagaimana Pak? Ya, waktu karantina memang jamaah ketika makan itu disiapkan box yang sudah disiapkan oleh pihak hotel, kemudian diantar ke kamar masing-masing. Tapi setelah PCR yang kedua, kan kita tinggal di satu hotel yang sama, bukan hotel yang berbeda. Jadi setelah PCR itu kita makannya sudah bisa makan buffet, prasmanan. Dan ketika kita di Mekah, kan kita berarti kan udah PCR 2 kali negatif. Nah di Mekah kita makan seperti biasa, jadi makanannya bukan box lagi, bukan di depan kamar, tapi memang sudah seperti prasmanan seperti biasa. Nah, cuman memang protokol kesehatan ya ngatur jumlah di dalam restoran itu, kemudian jaraknya itu tetap diberlakukan di hotel-hotel di sini. Oke, semoga tetap disiplin Pak Fauzi dan juga teman-teman dalam menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih atas waktunya Pak Fauzi, selamat beribadah. Terima kasih juga kepada Pak Eko yang sudah berbincang bersama kami di iNews Siang.